Geda gedi geda oh. Kencana, kencana ya, kencana. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya tanpa suatu hambatan apapun. Yang terhormat kepada Bapak Utama selaku dosen mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama, dan teman-teman serta para penonton yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada video kali ini saya akan jawab pertanyaan pertama mengenai soal UAS Harmonisasi Sains dan Agama, yaitu ini. Jelaskan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD seperti kalian. Harmonisasi sains dan agama merupakan upaya untuk mencari keselarasan dan keserasian antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan agama. Konsep ini berdasarkan pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, sedangkan sains menjelaskan proses penciptaan tersebut melalui hukum-hukum alam. Dengan demikian, harmonisasi ini memungkinkan kita untuk memahami alam semesta dan kehidupan secara lebih utuh. Harmonisasi ini membutuhkan keseimbangan antara iman dan akal. Iman memberikan kita keyakinan dengan adanya Tuhan dan kehendaknya. Sedangkan akal membantu kita untuk memahami hukum-hukum alam yang mengatur kehidupan. Keseimbangan ini sangatlah penting untuk mencapai keselarasan antara sains dan agama. Selain itu, harmonisasi ini juga membutuhkan penghargaan terhadap keberagaman pendapat dan keyakinan.
baik sains maupun agama memiliki berbagai pendekatan dan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut dan mencari keselarasan di antara mereka. Adapun manfaat harmonisasi sains dan agama sangatlah banyak. Pertama, harmonisasi ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta dan kehidupan. Dengan memahami hukum-hukum alam dan kehendak Tuhan, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan. Kedua, harmonisasi ini dapat mengurangi konflik antara penganut agama dan ilmuwan. Dengan memahami bahwa sains dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Contoh harmonisasi sains dan agama dapat kita lihat dalam teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ini dapat dipahami sebagai bukti ilmiah atas penciptaan alam semesta yang dijelaskan dalam agama. Selain itu, konsep entropi dalam fisika juga dapat dipahami sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Namun, harmonisasi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, perbedaan metode dan pendekatan antara sains dan agama dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sains menggunakan metode ilmiah untuk mencari kebenaran, sedangkan agama menggunakan metode spiritual dan keyakinan. Kedua, kesalahpahaman dan stereotip tentang sains dan agama dapat menghambat harmonisasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Kesimpulannya, harmonisasi sains dan agama sangatlah penting untuk mencapai keselarasan dan keserasian antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan agama. Dengan memahami keseimbangan antara iman dan akal, penghargaan terhadap keberagaman, dan manfaat harmonisasi, kita dapat mencapai keselarasan yang harmonis. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memahami dan mengembangkan harmonisasi sains dan agama. Jadi, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan anak. Sebagai calon guru, kita harus memahami betapa pentingnya harmonisasi sains dan agama dalam membentuk generasi masa depan. Konflik antara sains dan agama seringkali menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Namun menurut saya, keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Dengan memahami konsep dasar sains dan agama, kita dapat menciptakan harmonisasi yang efektif dan membantu anak-anak memahami dunia secara luas.
Manfaat harmonisasi sains dan agama bagi guru PAUD sangatlah banyak. Pertama, kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan moral anak-anak. Yang kedua, kita dapat mengembangkan pendekatan pendidikan yang holistik. Yang ketiga, kita dapat membantu anak-anak memahami konsep sains dan agama dengan lebih baik. Sebagai contoh, pengembangan kurikulum PAUD di sekolah Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sains. Analisis pengaruh harmonisasi sains dan agama terhadap perkembangan anak menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Namun, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan. Lalu, ada keterbatasan waktu yang dapat membuat kita kesulitan untuk mengembangkan kurikulum yang integratif. Selanjutnya, konflik sains dan agama juga dapat menjadi tantangan tersendiri loh. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kurikulum, mengatur jadwal pembelajaran yang efektif, dan meningkatkan pemahaman serta komunikasi antara guru, orang tua, dan anak didik. Dalam praktik mengajarnya, harmonisasi sains dan agama dapat diwujudkan dengan mengembangkan kurikulum integratif, menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kesimpulannya, harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD merupakan hal yang sangat penting. Peran guru dalam mengembangkan harmonisasi dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sangatlah krusial. Kerjasama antara guru, orang tua, masyarakat sangatlah penting dalam mengembangkan harmonisasi ini. Itu saja pembahasan jawaban dari soal nomor 1, tugas UAS harmonisasi sains dan agama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian jawaban soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.